Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Muarib. Jadi saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama itu teknik analisis data kualitatif dulu. Ya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, seperti rekaman video, audio, dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang lebih penting dan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua display data, dan yang ketiga kesimpulan, yang terakhir itu verifikasi. Nah, jadi yang untuk pertama itu reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Nah, jadi yang saya pahami itu dari reduksi data ini, data yang kita dapat dari wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan lain-lain itu kita pilih atau pokoknya kita pilih yang penting-pentingnya saja. Nah, jadi yang tidak pentingnya itu cukup ditinggal. Nah, menurut pemahaman saya seperti itu untuk di reduksi data ini. Yang kedua itu display data. Display data itu penyajian data, juga merupakan dari tahap teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis. Nah, jadi display data ini format atau susunan informasi yang data-data penting yang sudah kita kumpulkan di redaksi data tadi, terus kita susun secara sistematis atau berurutan supaya mudah dipahami oleh orang lain maupun kita yang membuatnya. Nah, jadi untuk display data itu menurut pemahaman saya seperti itu. Dan yang ketiga dan keempat yaitu kesimpulan dan verifikasi. Nah, jadi penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dapat dilakukan melihat hasil redaksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, jadi redaksi data itu kita mencari informasi tentang sebuah masalah, apa yang sedang dihadapi. Misalnya kita menganalisis data yang ada di sekolah mana itu ada permasalahan. Nah, terus kita kumpulkan data-datanya, terus kita pilih yang penting-pentingnya. Dan yang kedua itu display data, itu kita susun secara sistematis supaya mudah dipahami. Nah, jadi yang ketiga dan keempat itu kesimpulan dan verifikasi itu adalah hasilnya. Terus teknik analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Biasanya analisis ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial. Nah, analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi cuma
menggambarkan data atau mendeskripsikan, cuma tidak menyimpulkan. Teknik analisis statistik deskriptif ini biasa digunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan UU guru dan dosen, dan lain-lainnya. Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Terus penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram. Terus penghitungan ukuran tendensi sentral. Terus penghitungan ukuran letak, penghitungan ukuran penyebaran. Jadi untuk statistik deskriptif ini cuma menggambarkan atau memberikan data, menyajikan data, cuma tidak menyimpulkan. Nah, yang kedua itu statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data. Nah, jadi jelas untuk deskriptif cuma untuk memaparkan data. Maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu analisis korelasional. Nah, analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional, variabel dibagi dalam dua bagian, yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua itu variabel terikat, dependent variable, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, untuk analisis korelasional ini biasanya menyimpulkannya dengan itu aplikasi SPSS. Nah, yang kedua itu analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Nah, jadi analisis korelasi itu membandingkan sebuah kelompok ke kelompok lain 1:1. Misalnya apakah A ada memiliki perbedaan atau hubungan dengan B. Nah, sedangkan analisis komparasi ini bertujuan membandingkan dari satu kelompok ke dua buah kelompok atau lebih. Misalnya A apakah berbeda dengan B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih.